Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Gelar razia protokol kesehatan di sejumlah kawasan ramai, Satgas COVID-19 Kota Jayapura temukan 3 warga reaktif COVID-19. Antisipasi pengumuman sengketa pilkada, ratusan brimob dikirim ke Kabupaten Bovendigul. Menjadi rumah sakit rujukan utama Provinsi Papua, RSUD Jayapura kekurangan dokter ahli. Sebanyak 193 orang di Kota Jayapura terjaring operasi justisi protokol kesehatan yang dilakukan Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura Senin lalu. Dalam operasi tersebut, warga yang terjaring langsung dites rapid antigen dan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Operasi justisi ini digelar untuk menekan penyebaran COVID-19. Operasi menyasar ke sejumlah lokasi yang banyak terdapat kerumunan, termasuk sejumlah tempat usaha. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, operasi justisi dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 langsung dibawa ke Rumah Sehat LPMP Kota Raja dan akan dites ulang dengan metode PCR yang lebih akurat. Bila hasilnya negatif, maka akan dipulangkan. Totalnya yang kita tes rapid malam ini adalah 193 dan 3 orang terjaring positif dan kita tangani ke LPMP. Jadi kita berikan obat dan kita cek PCR, kalau negatif kita pulangkan. Masih sedang karena kita baru beberapa hari lalu, jadi masih dalam pemeriksaan PCR. Masih ada di LPMP 2 orang, jadi operasi yang lalu kita jaring 2 orang dan operasi kali ini 3 orang. Jadi dalam operasi justisi, oh iya, dulu ada 2, yang pertama itu melarikan diri. Iya, jadi memang kita berharap yang masyarakat kita tangani. Jangan bandel, sudah bandel nggak pakai masker, sudah bandel tidak menjaga jarak, terus sekarang bandel lagi lari setelah sakit, itu benar-benar tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dari pelaksanaan operasi justisi, terbukti masih banyak warga yang belum sadar akan bahaya COVID-19. Mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, serta masih banyak usaha yang beroperasi melewati pembatasan waktu hingga pukul 9 malam. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Proses vaksinasi masih terus berlangsung di Merauke, namun tidak semua orang bisa divaksinasi. Tim medis Dinas Kesehatan Selasa kemarin terpaksa menunda memvaksin ratusan orang karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan akibat menderita penyakit tertentu. Kadinkes Merauke Neville Muskita mengatakan dari sekitar 5.000 orang yang divaksin, 200 orang harus ditunda karena umumnya mereka mengidap penyakit bawaan seperti jantung dan diabetes. Kita vaksinasi sudah sekitar 5.000-an sampai kemarin. Ya. Tertunda itu paling sekitar 100 sampai 200. Ya, gitu. Ya. Itu alasannya apa, Dok, sampai tertunda itu? Ya karena ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk divaksinasi. Ya. Sebagian besar ada juga yang kebanyakan karena darah tinggi. Darah tinggi ya. Iya. Kalau untuk penyakit lain, Pak, kira-kira apa yang ikut menyertai itu selain darah tinggi? Iya, ada penyakit kencing manis, penyakit autoimun atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, ada kriteria-kriteria yang akan di screening ketika mau pelaksanaan valinasi. Saat ini Dinkes tengah fokus memvaksinasi pelayan publik. Dinkes Merauke menargetkan sekitar 21.600 pelayan publik yang harus divaksin hingga bulan Maret ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi terhadap pelayan publik di Mimika hingga saat ini baru mencapai 6,3% dari sekitar 20.800 orang yang divaksin pada tahap pertama.
Artinya sejak awal Maret baru sekitar 1.300 pelayan publik yang divaksin. Pelayan publik ini termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri, serta jurnalis. Kelompok ini sangat rentan terpapar COVID-19 karena sering berinteraksi dengan warga. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan pihaknya akan terus melakukan pendekatan pada pelayan publik agar target vaksinasi bisa tercapai. Selain TNI Polri, tapi kepada pelayan publik lainnya itu pers maupun ASN dan ASN. Nah, karena ada 3 pendekatan untuk pelayanan vaksinasi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang statis, yaitu di fasilitas kesehatan, puskesmas dan juga rumah sakit, supaya ASN, teman-teman media bisa datang untuk berkunjung ke puskesmas ataupun rumah sakit. Yang statis ini juga berdasarkan mereka yang komorbid, lansia, penyintas COVID, itu nanti dilaksanakan khusus di RSUD. Ini siang ini kita coba mantapkan. Karena kalau TNI Polri sudah terjadwal, target kami dosis pertama anggota TNI Polri dalam minggu ini harus beres, harus selesai. Nah, itu pelayanannya secara mobile. Jadi tim yang berkunjung ke kesatuan-kesatuan. Sementara ada juga pelayanan massal. Teman-teman pers bisa datang ke puskesmas atau datang ke pelayanan massal. Cuman masalah ini kami harus mempertimbangkan juga ketersediaan tenaga vaksinator tentunya. Gitu. Jadi secara pelan-lahan pelayanan mobile bagi anggota TNI Polri, anggota TNI sudah berjalan, nanti disusul anggota Polri hari Rabu, kemudian baru kita masuk ke pelayanan publik, media dan juga ASN. Sementara nanti lansia itu nanti di rumah sakit. Kabupaten Mimika kini menempati urutan kedua dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi setelah Kota Jayapura. Data Satgas Mimika per 16 Maret mencatat ada 506 pasien positif COVID-19 masih dirawat di RSUD dan isolasi mandiri, sementara 46 orang meninggal dunia. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Otoritas Jasa Keuangan Papua menggelar vaksinasi COVID-19 yang diikuti pelaku industri jasa keuangan di Papua. Pelaku jasa keuangan merupakan kelompok yang kerap berinteraksi dengan publik sehingga harus mendapat perhatian serius. Vaksinasi dilakukan Selasa kemarin dan diikuti 250 orang, baik dari industri jasa keuangan maupun perbankan dan pegawai non-perbankan termasuk jurnalis. Kepala OJK Papua dan Papua Barat Adolf Simanjuntak mengatakan vaksinasi ini diharapkan bisa melindungi pegawai perbankan sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan aman. Tentunya dengan mereka divaksin, ya, antibodi mereka ada tumbuh sehingga dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya di lingkungan jasa keuangan itu merasa aman dan nyaman. Aman bagi dia, kemudian juga merasa nyaman bagi kira-kira nasabah yang mau datang, ya kita datang ke bank atau nonton dan oh iya, ini perlu. Kemudian bagi teman-teman insan pers ini ya kami merasa terpanggil ya, terpanggil teman-teman ini kan selalu berjuang untuk mencari informasi dalam rangka khususnya ekonomi dan bagaimana kan intinya adalah bagaimana menjaga perekonomian melalui informasi yang baik ya. Jadi yang kita panggil dan teman-teman juga merasa safe juga, ya aman. Kemudian juga kalau sudah divaksin bagi yang diwawancara juga merasa yang diwawancara juga sama. Adolf juga yakin vaksinasi COVID-19 secara tidak langsung bisa membantu pemulihan ekonomi nasional khususnya di Papua. Meski sudah divaksin, pegawai perbankan diharapkan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak karena vaksin tidak melindungi tubuh dari penularan COVID-19. Namun vaksin bisa mencegah orang yang terpapar tidak menjadi sakit. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga yang berdomisili di kawasan lokalisasi Yobar Merauke meminta Dinas Kesehatan agar segera memvaksin seluruh pekerja yang berada di lokalisasi tersebut. Warga sekitar ketakutan karena sebelumnya ada sejumlah pekerja yang terpapar COVID-19 di Yobar.
Salah satu warga Yobar, Yulianti, mengatakan kegiatan di lokalisasi ini tidak pernah mengenal waktu, sehingga sangat rawan terjadi penularan COVID-19 ke warga sekitar. Mau saya tuh Pak, mungkin sesuai saya perwakilan dari masyarakat di sini, bahwasanya barang ini mungkin secepatnya diwujudkan karena Vaksin ya, apa? vaksin ya. Vaksin ini karena untuk menyangkut yang kemarin-kemarin itu sebagian besar katakanlah. Jadi masyarakat di sini juga ibaratnya trauma. Jadi kalau bisa, mungkin saya minta atas ibaratnya campur tangan pemerintah untuk dari dinas kesehatan secepatnya terrealisasi. Untuk divaksin ya. Iya. Jadi walaupun posisi nanti kita sudah selesai divaksin, bukan kita langsung merasa bahwasanya kita ini bebas, tetap kita akan menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Setelah ada yang terdeteksi positif COVID-19, sejumlah warga di kawasan ini menerapkan prokes ketat. Mereka khawatir ikut terpapar. Kendati mereka akan divaksin nantinya, warga akan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ujian sekolah berstandar nasional telah digelar sejak pekan ini di sejumlah sekolah di Merauke. Namun sejumlah siswa mengaku kesulitan mengerjakan soal ujian karena belum mahir mengoperasikan komputer. Di SMA YPK Merauke, Papua misalnya, dari 180 siswa yang mengikuti ujian nasional di sekolah ini, masih banyak yang belum bisa mengoperasikan komputer secara mahir, sehingga menyulitkan mereka mengerjakan soal-soal di komputer. Yulianus secara jujur mengaku tidak bisa menggunakan komputer sehingga ia kesulitan mengerjakan soal ujian nasional. Kau sudah bisa mengerjakan soal dengan komputer sudah? Iya Bisa. Bisa atau belum mahir? Belum mahir. Nah, bagaimana kau mengerjakan soal nantinya kalau belum mahir menggunakan komputer? Bagaimana, Yulianus? Tanya Pak Guru ya? Iya. Tanya Pak Guru. Memang sudah sering belajar, pernah belajar juga? Di sekolah dikasih pelajaran komputer kan? Iya sering. Sering ya, tapi belum lincah ya. Selain Yulianus, masih banyak siswa lain yang bernasib sama. Mereka berharap pengawas ujian dapat membantu mereka mengoperasikan komputer. Sudah bisa menggunakan komputer? Lumayan. Lumayan, maksudnya lumayan gimana? Belum lincah? Iya. Belum lincah? Dari sisi mana yang belum lincah? Pada saat mengoperasikan gitu ya? Oke, nah kalau umpamanya tidak bisa terus nanti gimana mengerjakan pekerjaan soal di komputer? Tanya Pak Guru ya? Iya. Bisa. Mengerjakan lewat komputer mahir kah atau belum mahir? Belum mahir. Belum mahir. Ya. Nah, bagaimana nanti Maria mengerjakan soal kalau belum mahir? Saat mengerjakan yang bisa mengerti. Oh, yang mengerti dulu. Nanti kalau tidak bisa mengerjakan lewat komputer itu kita sama Pak Guru ya? Iya Pak. Oh, gitu. Nah, kalau mengerjakan yang komputernya menurut Maria sulit apa bagaimana? Agak sulit sedikit. Sulit ya proses. Pihak SMA YPK Merauke sebenarnya sudah mengajarkan siswanya bagaimana mengoperasikan komputer, namun masih banyak siswa yang tidak datang dan rutin belajar. Ya, proses pembelajarannya melalui sistem kursus komputer. Jadi mereka ada di hari Sabtu untuk kegiatan praktik. Jadi karena komputernya tidak dimasukkan di dalam pembelajaran rutin dari Senin sampai Jumat, jadi kami ambil dari sekolah inisiatif untuk pembelajaran komputernya di hari Sabtu. Sekitar 2 jam untuk setiap kelas diatur. Nah, ini Pak Guru kan ada beberapa siswa yang mengaku bahwa mereka belum mahir mengoperasikan komputer. Seperti apa ini Pak Guru? Ya, mereka kadang kendalanya itu untuk kembali untuk belajar itu mereka tidak datang. Oh gitu. Jadi kami pihak sekolah sudah membuat program untuk hari Sabtu itu datang untuk kursus komputer. Oh gitu. Jadi memang terkendalanya di situ karena mereka menganggap bukan dalam pelajaran kurikulum, jadi mereka acuh. Saat ini pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional sedang berlangsung selama 1 minggu ke depan. Ada 16 bidang studi mata pelajaran yang diujikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polri terus memperkuat pengamanan di wilayah yang rawan konflik di Provinsi Papua.
Selasa kemarin, sebanyak 100 personel BRIMOB dari Polda Sulawesi Selatan tiba di Bandara Mopah di Merauke dengan menggunakan pesawat udara. 100 personel BRIMOB tersebut akan diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bovendigul untuk membantu pengamanan. Bovendigul masuk dalam daerah yang rawan konflik karena rencananya Mahkamah Konstitusi pekan depan akan memutuskan sengketa pilkada di wilayah tersebut. Tugas dalam rangka Har Kamtipmas pra dan pasca putusan MK. Jadi kami akan memberikan keyakinan penuh kepada masyarakat bahwa situasi Kamtipmas Kabupaten Bovendigul itu aman dan kondusif. Tidak, cuman kita memang ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Bovendigul itu aman terkendali. Ya. Yang jelas pelaksanaan tugas nanti di bawah kendali operasi Bapak Kapolres. Nanti kemudian teknik lapangan mungkin selalu selapor Pak Kapolres mohon petunjuk untuk strateginya meyakinkan masyarakat bahwa kita siap mengamankan apapun putusan yang diputuskan oleh MK nanti. Pilkada 2020 lalu berhasil memenangkan pasangan Yusak Yaluwo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Baro. Namun pasangan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu calon, Yusak, pernah terseret kasus korupsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Reskrim Polsek Merauke Kota terus mengembangkan kasus pencabulan terhadap bocah berusia 12 tahun. Selasa kemarin, polisi kembali meringkus 2 pelaku berinisial UL dan PF. Penangkapan ini berdasarkan keterangan salah satu tersangka yang ditangkap 3 Maret lalu. Para pelaku membujuk korban dengan menjanjikan uang dan telepon genggam. Korban yang tergiur kemudian diajak ke sebuah hotel lalu dicabuli di sana. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya. Yang menjanjikan untuk memberikan mobil dan uang. Dan dari hasil pengembangan ini kami mendapat informasi ada 2 tersangka lagi yang sementara ini kami masih dalam lidik. Tersangka yang kedua ini yang sementara ini kami masih dalam taraf lidik. Kemungkinan tersangka lain sudah tidak karena ini kami sudah tanyakan langsung kepada korban dan yang ada hanya 5 tersangka saja. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur pada awal Maret. Kasus terbongkar setelah orang tua korban melapor ke polisi salah satu pelaku yang bekerja sebagai sopir angkot. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang merupakan rumah sakit rujukan utama Provinsi Papua belum mempunyai dokter ahli saraf dan ahli bedah plastik. RSUD sengaja mendatangkan 2 dokter ahli bedah saraf dan bedah plastik dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, RSUP Sarjito, Yogyakarta, untuk melakukan operasi bedah saraf dan bedah plastik selama 2 hari. 2 dokter ahli itu selain melakukan operasi pasien, juga melatih para dokter yang ada di RSUD Jayapura. Kerjasama UGM dengan RSUD Jayapura sudah lama dilakukan karena selama ini pasien dirujuk ke Yogyakarta. Untuk melatih dokter yang ada, dokter ahli dari UGM didatangkan. Selama 2 hari ini telah berhasil menyelesaikan 4 pasien, operasi dengan jalan baik. Dan ini juga adalah terobosan dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, di mana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan akses daripada kasus-kasus yang selama ini kita rujuk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pertama, tim kerja dari RSUD Jayapura, baik kami manajemen maupun teman-teman di fungsional, baik beda umum maupun beda saraf dan beda ya bagian lain, itu kita kompak, koordinasi baik dan bisa kita mendatangkan dokter dan bisa membantu masyarakat. Yang kedua, kita juga tidak terlepas dari seluruh peralatan kedokteran yang kami butuhkan standar minimal rumah sakit. Pasien pertama sebenarnya pasien panfacial fraktur, jadi panfacial fraktur pada daerah wajah yang meliputi upper, mid, dan sama lower face. Dan memang itu kasus yang
rumit saya lihat, dan memang butuh pendekatan yang tidak mudah. Namun pasien tersebut terkendala dari persetujuan untuk operasi. Jadi pasiennya waktu itu masih belum setuju operasi, jadi kita tidak bisa tangani. Kemudian untuk pasien kedua juga pasien fraktur tulang wajah, terutama di tulang mandibula, jadi rahang bawahnya fraktur, memang sudah ada sebulan ya. Jadi memang itu juga kalau sudah sebulan memang rumit rekonstruksinya karena sudah terjadi proses penyembuhan. Jadi tidak seperti pasien yang baru kita kerjakan 1-2 hari kecelakaan gitu kan. Ini sudah sebulan, jadi kita perlu penanganan juga yang baik. Aloysius juga menyebutkan bahwa RSUD Jayapura kini telah dilengkapi dengan peralatan medis yang memenuhi standar nasional seperti magnetic resonance imaging atau MRI, yang merupakan jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Jumlah kasus COVID-19 di Mimika kian mengkhawatirkan. Jumlah yang terpapar terus meningkat sehingga Pemda kembali melakukan perpanjangan aktivitas masyarakat di Mimika hingga 1 bulan ke depan. Dalam rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Mimika yang digelar Selasa kemarin di salah satu hotel di Mimika, pemerintah terpaksa menerapkan perpanjangan pembatasan aktivitas masyarakat yang dimulai sejak 16 Maret hingga 16 April. Keputusan bersama itu ditandatangani langsung Bupati Mimika, Wakil Bupati, Kapolres, dan Dandim Mimika. Dalam kesepakatan bersama tersebut, aktivitas ekonomi dan warga dibatasi hingga pukul 9 malam dari sebelumnya pukul 10 malam, termasuk juga aktivitas perkantoran yang dibatasi hingga 50%. Yang malam kerja sampai di tingkat paling bawah, mereka kejar sampai di RT RW, apa itu RT RT, bagaimana mereka sampai kita melakukan penanganan khusus secara baik. Tapi dalam penjaringan itu. Sementara untuk sekolah, Pemda mengizinkan dibuka, namun tetap harus meminta persetujuan orang tua murid. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Vaksinasi terhadap ratusan personel Polda Papua Selasa kemarin digelar di halaman Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Papua yang terus meningkat. Sebanyak 200 personel Kepolisian Daerah Papua dan ASN Polri menjalani vaksinasi tahap pertama. Kabid Dokes Polda Papua Kombes Dr. Naryana mengatakan vaksinasi dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ia juga meminta seluruh personel tetap menerapkan protokol kesehatan. Pesan saya pada personel-personel yang sudah divaksin, tetap melakukan protokol kesehatan. Bahwa vaksin ini adalah usaha untuk memutus tali rantai penyebaran COVID. Setelah divaksin, rekan-rekan harus protokol kesehatan dan nanti 14 hari kemudian rekan-rekan akan terjadwal melaksanakan vaksin dosis yang kedua. Kemudian vaksinasi ini akan terbentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi dalam tubuh kita setelah hari ke-14 suntikan yang kedua sampai 28 hari. Jadi bagi teman-teman yang sudah vaksin tetap lebih aktif untuk melakukan protokol kesehatan atau lebih disiplin. Kenapa? Harapannya hasil vaksinasi ini berhasil dengan baik. Kalau baik kita akan ada kekebalan, akhirnya kita akan sehat. Itu dari saya. Kemudian harapan saya teman-teman yang belum vaksin, saya berharap sesuai jadwal besok dan seterusnya hadir di Aula Atas Bidokes Polda Papua untuk melakukan vaksin. Menurut Kabid Dokes Polda Papua, kekebalan tubuh atau antibodi akan terbentuk 28 hari setelah vaksin diberikan. Namun penggunaan masker dan jaga jarak tetap diharuskan hingga tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Selama bulan Maret ini, 12.000 aparat kepolisian akan divaksin karena mereka rentan terserang COVID-19. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Urut mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.